Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun kembali lagi dalam program Serami Podcast edisi Bincang Bisnis dengan tema siasat hotel tetap bertahan di era COVID-19. Bersama saya Mawadatul Husna, dan saat ini telah hadir bersama saya yaitu General Manager Hotel Kiryat Muraya Banda Aceh, Pak Bambang Pramusinto. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Una. Ya, terima kasih Pak atas waktunya nih Pak dalam Sama-sama, Mbak. edisi Bincang Bisnis kita hari ini ya Pak ya. Ya. Nah, informasi juga untuk shareholder semua, Hotel Kiryat Muraya ini adalah salah satu hotel bintang 4 ya Pak ya, di Banda Aceh, yang berdiri pada tanggal 16 November 2017, yang saat itu diresmikan oleh PLT Gubernur Aceh Pak Nova Iriansyah, yang pada saat itu menjabat sebagai wakil gubernur ya Pak ya. Wakil gubernur dan sekarang sudah menjadi PLT Gubernur Aceh. Nah, sebelum masuk ke tema, bagaimana untuk kita mengetahui dari dari pihak manajemen Hotel Kiryat sendiri dalam bertahan nih di tengah pandemi, tapi kita pengen tahu dulu nih Pak sekilas informasi juga untuk shareholder terkait dengan fasilitas apa saja nih Pak yang dimiliki oleh Hotel Kiryat Muraya Pak. Iya, terima kasih Mbak Husna. Jadi Hotel Kiryat Muraya Aceh ini merupakan hotel bintang 4 ya, tadi disampaikan dengan jumlah kamar 126 Mbak. Dan kita memiliki beberapa tipe kamar dari mulai superior sampai dengan President Suite. Kemudian fasilitas yang lain yang kita miliki, kita punya resto ya, dari Alhambra Restoran di depan kita. Terus di mana tempat kita duduk ini adalah lobby lounge. Dan di lantai 2 itu kita punya Daud Teras Cafe yang cukup happening dari mulai kita buka, karena punya view yang sangat luar biasa sekali yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Kita juga punya 7 meeting room. 7 meeting room, kapasitas dari mulai 20 pax sampai dengan 200 gitu. Selain itu kita punya cake shop ya, kita punya gift shop, kita juga punya kids corner yang biasa untuk main anak-anak kecil ya, sahabat. Juga kita punya business center. Itu yang kemudian kita juga menyediakan fasilitas olahraga untuk tamu. Kita punya sepeda yang bisa dipakai untuk goes ya Pak. Untuk goes ya, kita kan cukup ini ya. Itu juga untuk table tennis di bawah. Itu sebagai ilustrasi fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Gitu. Kalau sepeda berapa banyak kita miliki Pak? Kita punya 4 sepeda, 4 mountain bike dan 1 road bike. Oke, berarti artinya itu bisa digunakan oleh tamu hotel? Iya, silakan dipinjam gratis. Oh begitu, apalagi lokasi Hotel Kiryat Muraya ini juga cukup strategis ya Pak ya? Kita memang di city center, kita mau goes kemana-mana pun juga dekat. Gitu. Mau ke Penayung dekat untuk belanja, mau ke Masjid Raya Bentong juga dekat ya Pak ya. Iya. Oke, membeli oleh-oleh juga dekat. Karena memang lokasi persisnya itu di Simpang 5 kok. Simpang 5 Banda Aceh. Jadi kuliner juga dekat ya Mbak ya. Iya, kuliner juga dekat gitu. Jadi memang lokasi Hotel Kiryat Muraya ini betul-betul sangat strategis dan mungkin para wisatawan juga ini menjadi salah satu pilihan ya Pak ya untuk menginap di sini. Alhamdulillah Mbak, sekarang kita leading di Banda Aceh ini. Banda Aceh. Oke Pak, kita mau tahu juga nih, kan udah dari tahun 2017 ya, berdiri sampai 2020, itu udah sekitar 3 tahun lah Hotel Kiryat. Ini siapa aja nih Pak yang pernah menginap di Hotel Kiryat Muraya? Ya, alhamdulillah hotel kita sekarang menjadi pilihan pertama di Banda Aceh untuk tamu-tamu, baik itu dari pemerintahan, kemudian juga dari corporate ya, perusahaan-perusahaan, ada selebritis, kemudian ada traveler yang mau ke Sabang atau memang khusus mau eksplor Banda Aceh, kemudian para menteri ya, duta besar. Dan berapa bulan yang lalu alhamdulillah kita dipercaya untuk menghandle Presiden RI 1 Pak Jokowi untuk menginap di hotel ini. Ya, waktu kunjungan peresmian itu jalan tol ya, beliau menginap di sini. Alhamdulillah. Kasat juga pernah di sini. Beberapa atas militer dari luar negeri dari 23 negara juga di sini. Oh begitu. Iya. Jadi menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya Pak ya bagi pihak manajemen Hotel Kiryat ya Pak ya. Alhamdulillah kita cukup bangga karena dipercaya sebagai hotel yang
yang digunakan selama di Banda Aceh. Oh gitu. Dan juga mungkin menjadi rekomendasi juga bagi para tamu di luar kalau mau ke Banda Aceh menginap di Hotel Kiryat ya Pak ya? Alhamdulillah iya demikian. Oke, Pak, ini dari berbagai fasilitas yang kita miliki ya, dan semoga juga hotel ini juga terus bisa melahirkan inovasi yang lainnya Pak. Artinya tujuannya juga untuk terus memanjakan para tamu dan juga wisatawan yang datang ke Aceh. Nah seperti kita ketahui nih Pak, di tengah pandemi COVID-19 nih yang juga melanda di seluruh dunia ya Pak ya, betul, dunia, betul. Gitu. Ini ada dampak nggak Pak ke usaha hotel sekarang ini? Kan mungkin dari wisatawan juga berkurang ya. Bagaimana nih Pak? Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana usaha hotel di tengah pandemi sekarang? Hotel kita betul-betul mulai terdampak itu di akhir Maret. Akhir Maret 2020. Iya, di minggu ketiga. Ya, walaupun sebetulnya pandemi ini sudah di Januari ada, kita masih bisa survive. Februari masih belum ada dampaknya. Dan sebetulnya Maret itu kita lagi rame-ramenya. Sampai dengan minggu kedua itu bisnis dan okupansi kita cukup baik, tinggi, kegiatan banyak. Di minggu ketiga Maret itulah dampak itu mulai begitu banyak sekali yang terpapar, kemudian juga larangan dari pemerintah segala macam. Praktis akhir Maret itu kita terdampak sangat luar biasa sekali. Gitu. Artinya Pak memang tidak ada satupun kamar yang terisi ataupun memang tidak ada satupun. Alhamdulillah kita masih buka terus ya. Masih buka terus dalam artian tamu-tamu masih ada beberapa yang di tempat kita ya, sekitar 20 kamar, 15 kamar. Nah, itu mulai di April ya. Di April itu kita memang bisnisnya suffering sekali. Kegiatan juga sedikit sekali sehingga April ini terburuk daripada bisnis perhotelan. Saya rasa hampir semuanya ya. Hampir semua juga berdampak ya Pak ya. Betul, tapi meskipun demikian kita tetap buka. Alhamdulillah kita tetap buka dan tidak pernah tutup. Sehari pun kita tidak. Meskipun tamu yang menginap juga Bapak sempat sampaikan bahwa hampir tidak ada ya Pak ya, maksudnya tidak banyak terisi gitu ya. Paling tidak 15 kamar terisi setiap harinya. Ada naik 20, naik 30, nanti turun lagi gitu. Nah, dengan program yang kita kasih apa nih Pak? Mungkin untuk kan selama pandemi ini mungkin ada promo-promo atau apa yang kita lakukan pada saat itu? Jadi mungkin yang perlu saya ceritakan dulu bahwa begitu kita mendapatkan dampak yang sangat luar biasa sekali, tentu saya sebagai General Manager Hotel harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya urgent, berarti harus yang cepat. Nah, di sini kita langsung melakukan yang kita sebut atau saya sebut sebagai 3 action utama. Nah, 3 action pertama, yang pertama adalah pangkas biaya. Karena kita tahu kita tidak ada bisnis, kita tidak punya, tidak akan memiliki revenue atau pendapatan yang cukup, sehingga di sini kita harus melakukan namanya pangkas biaya. Nah, kemudian yang kedua itu efisiensi, ya efisiensi atau swakolola, di mana ini perlu untuk menekan pengeluaran daripada operasional hotel. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah diversifikasi bisnis. Ya, kita tahu kamar akan sepi, restoran akan sepi, event juga akan sedikit. Nah, apa yang hotel bisa lakukan dengan manpower yang ada? Jadi 3 langkah itu yang langsung di minggu ketiga itu kita lakukan secara cepat. Itu di minggu 3 bulan April? Bulan Maret. Oh, Maret. Nah, karena itu strategi yang harus akan kita lakukan langsung. Kita tidak bisa menunggu, yang tentunya akan berdampak pada bulan-bulan berikutnya. Itu tiga action yang pada saat itu langsung kita lakukan. Eksekusi, betul. Tanpa kita menunggu waktu lama ya Pak. Betul. Berarti ini harus gerak cepat nih. Iya.